Dan salam bagi kita semua. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita. Senang bertemu kembali dalam acara di Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu selalu mengucap syukur, yang saya sebut dengan SMS. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kesempatan yang baik kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang akan saya angkat pada malam hari ini, yaitu selalu mengucap syukur. Ya. Terlebih dahulu saya akan baca ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Alkitab berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita baca barusan, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Ya, itu adalah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Jadi mengucap syukur bukan sekedar pilihan, mau atau tidak mau, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini kita diajarkan, kita mengerti bahwa mengucap syukur itulah perintah Tuhan dan itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu, apa yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, saya percaya setiap kita mengalami pergumulan dan persoalan. Ada saatnya apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kehidupan berjalan terus karena hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang. Bapak Ibu, hari ini biarlah kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan mengerti kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Memang secara manusia ini sesuatu yang sulit ya. Sulit untuk kita lakukan, tapi mari malam hari ini kita belajar, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saat kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, saya percaya ada berkat, ya, ada jawaban, ada solusi bagi seluruh kehidupan kita, permasalahan kita. Bapak Ibu, seperti yang di awal saya katakan bahwa mengucap syukur itu satu perintah. Artinya mau tidak mau, senang atau tidak senang, bila malam hari ini dalam segala keadaan, situasi dan kondisi, Bapak Ibu, saya mendorong kita, mengingatkan setiap kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, itu orang yang selalu mengucap syukur. Dia tahu bahwa masa depan itu pasti lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini biarlah tema ini menjadi bagian kita, gaya hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, bagaimanapun situasi kehidupan kita, biarlah mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari beberapa kisah di Alkitab. Kita akan buka dari pengalaman Yunus, ya. Kita melihat di kitab Yunus pasal 1, kita akan mulai dari Yunus pasal 1. Saudaraku, di sini dikatakan Yunus mengingkari panggilan Tuhan, ya. Ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3 lihat. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lihat, Yunus, Tuhan perintahkan untuk dia ke Niniwe. Tapi Yunus bukan pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis, saudara. Di sini masalah muncul. Kalau kita melihat di Yunus pasal 2, ya, di Yunus pasal 2,
Saya akan bacakan untuk kita. Yunus pasal 2, kita tahu bahwa ya Yunus karena dia mengingkari panggilan Tuhan, maka Yunus itu masuk ke dalam perut ikan ya. Ya, kita tahu ya Yunus ini jadi masalah ya. Tapi apa yang terjadi pada saat Yunus dalam perut ikan? Ya, kita belajar di sini. Pada saat Yunus dalam kesesakan, Yunus ada dalam satu situasi yang tidak enak, saudara. Di sini ayat 9 perhatikan saudara. Ayat 9 Alkitab mencatat demikian, Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lihat, pada saat Yunus ada dalam perut ikan, dia mengalami kesesakan. Ya, sesuatu tempat yang tidak enak, saudara. Ya, Yunus mulutnya pada saat itu tidak mengeluh. Tapi Alkitab mencatat Yunus mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Ya, dia bawa korban kepada Tuhan. Lihat, pada saat itu maka keselamatan datang daripada Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah kita hari-hari ini, Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus. Mungkin kita mengalami tekanan, mengalami persoalan, tekanan dalam kehidupan ini. Malam hari ini kita belajar, saudara. Biarlah pengalaman Yunus, ya, ini menjadi pengalaman kita semua, bahwa kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Yakin dan percaya saat kita mengucap syukur, maka keselamatan itu akan datang daripada Tuhan. Doa saya pada malam hari ini, biar setiap kita, khususnya kita yang mengikuti acara ini, biarlah mulai hari ini mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam puji-pujian kepada Tuhan. Sama seperti Yunus, saudara. Sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia ada dalam perut ikan, tapi mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Sehingga lihat, maka ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Keselamatan datang kepada Yunus. Malam hari ini, saudara, saya percaya kalau Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, saya percaya ada maksud, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perlu saya juga perjelas untuk kita. Kita tidak mengucap syukur karena kita mengalami malapetaka, bukan seperti itu. Tapi kita bukan karena keadaan gitu ya. Tapi di sini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Itu yang mau kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada lagi pengalaman Paulus dan Silas. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul 16. Saya akan bacakan untuk kita Kisah Rasul 16 ayat 23. Iya, kita tahu pengalaman ini ya, Paulus dan Silas pada saat mereka melayani, ada perempuan ya yang mempunyai roh tenung dan mengganggu mereka. Dan Paulus berkata di ayat 18, Kisah Rasul 16 ayat 18, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Iya kan? Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19 perhatikan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Lihat ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan, ini Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, saudara, saya akan lebih konsentrasi di sini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat, ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Lihat bagaimana Paulus dan Silas, sekalipun mereka ada dalam penjara, saudara. Saudaraku, penjara zaman dulu itu luar biasa. Ya, kaki mereka dibelenggu. Ya. Mereka dimasukkan ke kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat, saudara. Lihat, Paulus mengalami tekanan di sini. Paulus mengalami himpitan. Tapi kita belajar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat. Pada waktu itu maka Paulus dan Silas, mereka mengambil keputusan, mereka berdoa, mereka bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik seperti itu. Saudaraku, mereka datang kepada Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Lihat, pada saat mereka lakukan itu, saudaraku, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga saudara lihat, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa yang membelenggu kita hari-hari ini. Tapi malam ini kita belajar dari kisah ini, saudara. Melalui kisah Paulus dan Silas, ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, saudara. Apa yang kita alami hari-hari ini, mari biarlah kita mengambil keputusan untuk memuji-muji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena akan ada kelepasan akan terjadi dalam kehidupan kita. Malam ini, saudara, bila kisah ini menjadi pengalaman setiap kita. Yang berikutnya, saudara, saya akan bagikan dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Peristiwa 5 roti 2 ikan, ya. Saya akan bacakan dari ayat 9. Saudara, dikatakan seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara lihat, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara lihat, pada saat itu Petrus berkata, suruhlah mereka pulang. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, tidak Petrus, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, seperti itu kisahnya, saudaraku. Tidak ada makanan pada kita. Hanya ada 5 roti 2 ikan. Itu pun milik anak kecil. Apa yang Tuhan katakan di ayat 10? Kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lihat, saudara, pada saat itu, saudaraku, tidak ada makanan, hanya 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus berkata seperti ini, ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dari sini, saudaraku, kisah yang luar biasa. 5 roti 2 ikan itu bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Pandemi itu mungkin berpengaruh, ya, atas kehidupan kita. Mungkin presiden kita udah makin menipis, saudara. Mungkin, saudaraku, apa yang ada pada kita tidak ada lagi. Tapi malam hari ini, saudaraku, apa? Saudaraku, mungkin tinggal sedikit. Alkitab berkata, jangan bersungut-sungut, tapi bawalah itu kepada Tuhan. Ucap syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya akan terjadi berkat pelipat gandaan, saudara. Bapak Ibu, ini satu kisah yang luar biasa. Hari-hari ini kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Kuncinya, biarlah mulut kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat, saudara, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, semuanya makan sampai kenyang. Kapan itu terjadi? Saat ada ucapan syukur kepada Bapa kita di surga. Ini dahsyat dan luar biasa. Yakin dan percayalah, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan berdaulat dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita, sehingga kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Yakin dan percayalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, itu tadi ada beberapa kisah yang kita belajar dari Alkitab, saudara. Yunus, saudaraku, mendapat keselamatan daripada Tuhan. Karena apa? Mulutnya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saat mereka dalam tekanan,
Mereka dibelenggu, saudara. Mereka dalam kesesakan. Lihat pada tengah malam, mulut mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana kisah 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan, bisa makan 5.000 orang laki-laki. Itu terjadi pada saat Yesus mengangkat berkat dan mengucap syukur kepada Bapaknya di surga. Malam hari ini, saudaraku, bila ini menjadi bagian kita semua, yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, kenapa banyak orang percaya, saya katakan banyak yang tidak mampu untuk mengucap syukur, saudara. Sebenarnya kerinduannya untuk mengucap syukur itu ada, tapi prakteknya lebih banyak sungut-sungut daripada ucapan syukur. Makanya Paulus bilang di Roma, saudaraku, sebenarnya dalam hidup ini nggak ada sesuatu yang baik, dibilang Paulus ya. Kemauan untuk berbuat baik itu ada, tapi kemampuan untuk berbuat baik nggak ada, saudara. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Tapi malam hari ini biar kita belajar apa yang harus kita miliki, sehingga, saudaraku, kita tidak hanya cukup ada niat untuk mengucap syukur. Kadang-kadang hanya ada niat, ada tekad. Kadang-kadang gagal juga kita, saudara. Perlu kita pengurapan dari Tuhan. Kuasa dari tempat Maha Tinggi itu harus memenuhi kehidupan kita, saudara. Saudaraku, hari-hari ini mari setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biarlah mulai hari ini kita mengandalkan Tuhan. Sehingga saya percaya mulut kita bukan lagi penuh dengan sungut-sungut, tapi mulut kita penuh dengan ucapan syukur. 2 ayat saya akan bagikan untuk kita. Kita akan melihat dari Efesus pasal 5 ayat 18. Perhatikan, saudara. Saya rindu kita tangkap pesan ini, sehingga kita akan dimampukan untuk mengucap syukur, dan kita akan berhasil. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Gak cukup hanya dengan kekuatan kita, gak cukup dengan niat kita, tapi biarlah setiap kita membuka hidup kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara lihat, ayat 19 itu akan terjadi. Seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 19 dikatakan, lihat, otomatis, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya orang ini penuh Roh Kudus, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Saudaraku, mari lihat bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Bukan gak ada niat kita, ada. Kalau boleh Tuhan janganlah aku bersungut-sungut, itu kerinduan kita. Tapi lihat, selalu gagal dan gagal dan gagal terus. Tapi malam hari ini ada kabar baik kepada kita. Izinkan buka hidup kita, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, Yesus telah bangkit. Alkitab mencatat selama 40 hari. Maka dia, saudaraku, menunjukkan dirinya kepada murid-murid, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dan nanti lihat saat dia naik ke surga, 10 hari setelah itu, saudaraku, maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Saat kita nantikan pencurahan hari-hari ini, saudaraku, nantikan Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudaraku. Sehingga saya percaya, saudaraku, Kisah 1 ayat 8 itu akan digenapi. Kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kapan itu terjadi? Saat kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Lihat, saudara, akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari tangkap pesan ini, saudara. Sehingga kita, saudaraku, setiap hari biarlah mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Lihat ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lihat, saudaraku, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mulutnya pasti banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah tadi kisah yang kita baca, saudaraku, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada keselamatan, ada kelepasan, dan ada kemenangan, berkat berlipat kali ganda. Itu menjadi milik kita. Yang pertama, izinkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya saat kita memiliki kerinduan, kehausan, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Buka hati, jangan keraskan hati kita. Saya percaya Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita saat kita terbuka, saudaraku. Kita terbuka dan kita betul-betul berserah total kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Yang pertama, biarlah mulai hari ini hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya
Roh Kudus ini akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau selama ini mungkin kita banyak bersungut-sungut, banyak mengeluh, saya percaya saat mulut kita, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, percaya, lihat perubahan akan terjadi, saudara. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan hanya mengandalkan mungkin percaya diri kita, tidak hanya mengandalkan tekad, saudaraku, tapi mari izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita miliki sehingga mulut kita penuh dengan pujian? Kita lihat sebentar di Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat 16. Lihat, ini hal-hal yang sangat sederhana. Dikatakan seperti ini, Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lihat, yang pertama kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, biarlah hidup kita penuh dengan perkataan Kristus, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, saudara. Saudaraku, saya percaya orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, pikirannya penuh dengan firman Tuhan, kehidupannya dipenuhi oleh firman, saya percaya otomatis mulutnya akan penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ini dahsyat dan luar biasa. Mari relakan diri kita malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang mendengar, yang mengikuti acara ini tidak ada secara kebetulan. Tuhan punya maksud dan rencana untuk kita. Saya berdoa untuk kita, biarlah mulai hari ini, saudaraku, mulut kita penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya berdoa ada berkat yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut tentang kebutuhan dan keperluan kita. Saat mulut kita penuh dengan ucapan syukur, kita berserah kepada Tuhan dan kita menyerahkan apa yang ada pada kita. Saya percaya di tangan Tuhan, sesuatu yang mungkin kecil akan Tuhan ubah menjadi berlipat kali ganda. Sehingga saya percaya berkat itu akan mengalir dan mengalir terus. Malam hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dua hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, biarlah hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, hidup kita penuh dengan firman Kristus. Sehingga mulai hari ini saya percaya, saudara, kita tidak lagi bersungut-sungut, tapi mulut kita penuh dengan puji-pujian. Kenapa Tuhan mau kita banyak mengucap syukur, tidak bersungut-sungut? Saudaraku, saya bukakan satu ayat untuk kita. Bahaya sekali kalau mulut kita penuh dengan sungut-sungut. Kita lihat sebentar di 1 Korintus 10 ayat 10. Lihat, saya akan bacakan pelan-pelan untuk kita. Jadi lawan kata daripada mengucap syukur itu bersungut-sungut, ya. Dikatakan seperti ini, dan janganlah bersungut-sungut, perhatikan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini pengalaman umat Israel, saudara. Mereka sudah mengalami mujizat, ada tiang awan, ada tiang api, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tapi masih banyak di antara mereka yang masih bersungut-sungut. Mulut mereka penuh dengan sungut-sungut. Perhatikan apa yang terjadi saat kita bersungut-sungut. Maka akan datang malaikat maut, saudara. Mereka dibinasakan, saudara. Saya berdoa kita pada malam hari ini, saudara, biarlah mulut kita tidak lagi penuh dengan sungut-sungut, tapi mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kebalikannya, seseorang yang banyak mengucap syukur, siapa yang datang? Maaf, saya yakin dan percaya, Alkitab berkata, bukan malaikat maut, tapi yakin percayalah, malaikat Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Malam hari ini, secara singkat saya sudah bagikan untuk kita. Biarlah kita mengambil keputusan. Yang pertama, kita memang harus punya niat, kita harus punya tekad. Tapi yang kedua, biarlah kita membuka diri kita, izinkan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya, jadi dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya sekali seumur hidup, tapi dipenuhi Roh Kudus harus setiap hari. Setiap pagi, setiap hari ada pengurapan yang baru turun atas kehidupan kita berlimpah-limpah. Dan yang kedua, biarlah juga hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara percaya, orang yang hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, saya percaya setiap kali ada pergumulan persoalan, maka firman Tuhan itu seperti pedang roh, saudara. Itu alat kita untuk menyerang musuh-musuh kita. Saudara lihat bagaimana pengalaman Tuhan Yesus waktu dia dicobai di padang gurun. Maka datanglah iblis dalam rupa ular, mencobai Yesus sampai 3 kali.
Jika kamu lapar, ubahlah batu itu menjadi roti. Saat itu Yesus berpuasa, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan yang diucapkan dari mulut Tuhan. Itulah seorang yang banyak dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi luar biasa, saudara. Jadi nggak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa secara bim salabim. Nggak ada seperti itu. Tapi ada satu usaha kita. Dan Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Malam hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah lewat program ini ada sesuatu yang kita tangkap. Iman kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan. Saya berdoa, kita semua yang punya mungkin pergumulan dan persoalan, saudara boleh SMS, saudara boleh melalui WA yang kita buat, saudara bisa, nanti kami akan berdoa untuk saudara. Saya percaya program ini akan menjadi berkat untuk kita, dan saya percaya ini akan berlanjut terus, sehingga akan membawa berkat bagi setiap kita. Ini firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita. Biarlah firman ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya. Nantikan kami. Yakin dan percayalah, ada berkat-berkat yang akan lebih besar menanti kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Sampai berjumpa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, percaya janji-Mu padaku. Kau berikan aku kemenangan, Kau berikan aku pengharapan. Rancangan